Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ucup. Di sini kami akan mempresentasikan tentang logistik regression dengan studi kasus klasifikasi diagnosis kanker payudara menggunakan logistik regression. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Mayasara dengan NPM 085. Saya Rafli Malona dengan NPM 091. Yang pertama, pengantar dan tujuan. Pada proyek ini digunakan algoritma logistik regression untuk melakukan klasifikasi diagnosis kanker payudara berdasarkan data fitur klinis. Tujuan utamanya adalah memprediksi apakah sampel termasuk bikin 0 atau malignen 1. Implementasi dilakukan dengan serangkaian tahap mulai dari pemuatan data, preprocessing, pelatihan model, evaluasi, hingga visualisasi performa. Selanjutnya, pengertian logistik regression. Logistik regression adalah algoritma studi yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi bina, yaitu ketika output yang ingin diprediksi hanya terdiri dari dua kelas seperti malignan atau benign, spam atau tidak, atau lulus atau tidak. Berbeda dari linear regression yang memprediksi angka, logistik regression menghasilkan probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu. Karena sifatnya yang sederhana dan cepat dan mudah diinterpretasi, algoritma ini menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam ranah data science maupun penelitian akademis. Selanjutnya, mengapa disebut logistik regression? Meskipun digunakan untuk klasifikasi, metode ini tetap disebut regresi karena proses perhitungan awalnya menggunakan model linear, seperti pada linear regression. Namun hasilnya tidak langsung digunakan sebagai prediksi. Nilai linear tersebut melewati fungsi sigmoid sehingga dikonversi menjadi angka di antara 0 dan 1. Angka ini yang dipahami sebagai probabilitas. Kemudian ditetapkan menjadi kelas 0 atau 1 menggunakan threshold tertentu. Kemudian dalam linear alah anjir. Ulang. Kemudian di logistik regression ini kita menggunakan fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid adalah jantung dari logistik regression. Fungsi ini mengubah output linear menjadi probabilitas. Rumus umumnya adalah yang ada pada gambar. Selanjutnya, ciri-ciri sigmoid. Yang pertama, output berada dalam rentang 0 sampai 1. Kedua, kurvanya berbentuk huruf S. Dan ketiga, cocok untuk mengubah nilai linear menjadi probabilitas. Kapan logistik regression digunakan? Yang pertama, masalah klasifikasi linear. Dua, bentuk model yang cepat dan mudah dijelaskan. Ketiga, data tidak terlalu kompleks. Keempat, ini memperbolehkan probabilitas dan prediksi kelas. Dan yang terakhir digunakan sebagai baseline sebelum pakai model. Dataset based sequencing. Dataset yang digunakan merupakan dataset pendek berisi 469 sampel dengan 30 fitur numerik seperti radius, perimeter, area, explore, dan lainnya. Setiap data memiliki label diagnosis yang menunjukkan apakah tumor tersebut benign atau jimat atau malignan atau ganas. Sebelum proses pemodelan, dataset melalui perangkat pengujian data seperti penghapuskan kolom yang tidak relevan, pengecekan tipe data, serta pengubahan pelabelan dan B menjadi angka 1 dan 0 agar data diproses oleh algoritma. Selanjutnya, kita langsung ke implementasi. Membersihkan dan menyiapkan data. Kolom UNAM 32 dan ID dihapus karena tidak relevan atau diagnosis yang awalnya M atau B dikonversi
X sama dengan 1, menghapus kolom. Inpass through menjadi langsung mengubah dataset tanpa membuat salinan baru. M sama dengan 1 atau malignant, B sama dengan 0 atau benign. Diagnosis dikonversi menjadi tipe kategori untuk efisiensi dan visualisasi. Selanjutnya, exploratory data analysis. Sebelum membuat model, dilakukan IDA untuk memahami struktur data. Pada tahap ini, dicek jumlah fitur, tipe data, nilai statistik seperti mean dan standar deviation, serta distribusi label diagnosis. Hal yang dilakukan, data info, melihat tipe data, data describe, menganalisis statistik dasar, visualisasi bar untuk melihat jumlah banding versus malai. Nah, Selanjutnya adalah proses pre-processing, yaitu scaling dan splitting. Logistic regression sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Oleh karena itu, seluruh fitur dinormalisasikan menggunakan standar scalar yang mengubah nilai menjadi mean 0 dan standar deviation 1. Setelah itu, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 70/30. Tujuannya adalah agar model dapat dilatih secara optimal serta dievaluasi secara objektif menggunakan data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan melatih model dan prediksi logistik regression. Kode tersebut digunakan untuk membangun dan menjalankan model logistik regression pada data yang telah dibagi sebelumnya. Pertama, kelas logistik regression dari scheduler diimport dan kemudian digunakan untuk membuat sebuah objek model bernama R. Setelah itu, model dilatih menggunakan data extend dan depend. Melalui fungsi sehingga model dapat menggunakan antara kelas dengan dan balikan. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data uji atau test, menggunakan si predik dan hasil prediksi disimpan dalam variabel yprep untuk dievaluasi pada tahap berikutnya. selanjutnya menghitung akurasi. Kode tersebut, yaitu kode yang di sebelah kanan, menghitung seberapa akurat model dalam memprediksi data uji. Fungsi akurasi score dari scheduler membandingkan hasil prediksi model YPRED dengan label sebenarnya YTEST dan menghitung persentase prediksi yang benar. Nilai akurasi kemudian disimpan dalam variabel akurasi dan baris print. F akurasi menampilkan nilai tersebut dalam format 2 angka di belakang koma. Hasil memberikan gambaran umum mengenai performa model dalam melakukan klasifikasi. Akurasi yang didapat yaitu 0,98 atau 98%. Selanjutnya, classification report berfungsi untuk menghasilkan laporan evaluasi lengkap dari model klasifikasi dengan membandingkan label sebenarnya atau y-test dan label hasil prediksi model atau y-pred. Fungsi classification report akan menampilkan matriks penting seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Sehingga kita bisa mengetahui seberapa baik model memprediksi masing-masing kategori, mana kelas yang paling sering salah diprediksi, serta seimbang dan tidaknya performa model. Dengan kata lain, kode ini memberikan ringkasan komprehensif terkait kualitas prediksi model logistic regression pada dataset uji. Selanjutnya hasil confusion metric. Kode tersebut digunakan untuk menghitung dan menampilkan confusion metric dari hasil prediksi model klasifikasi. Pertama, fungsi confusion metric y-test dan y-pred menghasilkan matrik yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas. Kemudian, matrik tersebut divisualisasikan menggunakan heatmap dari Seaborn agar lebih mudah dibaca dengan anotasi angka warna biru sebagai skema pewarnaan serta label sumber
menunjukkan kelas faktual dan kelas prediksi. Visualisasi ini membantu memahami pola kesalahan model, seperti berapa banyak data dengan salah diprediksi sebagai malignant atau sebaliknya, sehingga keseluruhan model dapat dianalisis lebih mendalam. Ini beli aja coy. Siap. Ternyata gede beli. Ada beli kan? Apa itu betul? Ya, sih. Selanjutnya visualisasi Roche curve dan AUC. Kode tersebut digunakan untuk menghitung dan memvisualisasikan ROC curve serta nilai AUS dalam mode klasifikasi. Pertama, model menghasilkan probabilitas prediksi kelas 1 menggunakan predictive probable. Kemudian, fungsi Roche curve menghitung pasangan nilai false positive rate atau FPR dan true positive rate atau TPR untuk berbagai threshold. Nilai tersebut digunakan untuk membuat kurva ROC dan yaitu grafik yang menunjukkan kemampuan model membedakan antara kelas positif dan negatif. Pada berbagai batas keputusan selanjutnya, fungsi AUC menghitung area under curve yang menjadi indikator seberapa baik model memisahkan kedua kelas. Semakin mendekati satu, semakin baik performanya. Grafik ROC kemudian ditampilkan lengkap dengan garis diagonal sebagai perbandingan model acak, sehingga pembaca dapat menilai kualitas prediksi model secara visual. Kesimpulannya adalah model logistik regression berhasil melakukan klasifikasi pasien kanker payudara dengan performa yang baik. Setiap proses mulai dari preprocessing, normalisasi, pelatihan model, hingga evaluasi memberikan kontribusi penting pada kualitas prediksi. Hasil evaluasi melalui akurasi, classification report, confusion matrix, dan AUC menunjukkan bahwa model dapat bekerja efektif untuk mendeteksi kanker malignen berdasarkan data fitur yang ada. Kita bikin kutunya enggak? Buat di review gitu. Jadi ini adalah codingan yang kita pakai.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Berapa menit gitu?